pertandingan penuh drama lagi dan lagi dari Argentina. Gimana nih Sen? Aduh. Akhirnya Argentina benar-benar di 3 pertandingan terakhir khususnya di fase knockout benar-benar dengan susah payah dan mengejutkan di menit-menit akhir ya, karena Hmm, melawan Cape Verde terpaksa sampai ke extra time extra juga time dan menang dengan skor 3-2. Melawan Mesir Mesir. tidak extra time tapi golnya di 10 menit terakhir. Hmm, Kemudian sekarang melawan Swiss ya, betul. lawan Swiss benar-benar golnya sampai ke di extra time, dan juga akhirnya rezeki anak baik ya, yaitu Julian Julian Alvarez Alvarez dengan akhirnya gol yang nyekor. benar-benar ini sungguh memuaskan untuk fans Hmm, Argentina, di mana dari fase grup kita sudah tunggu iya. golnya Alvarez Alvarez. tidak nyekor-nyekor juga, namun kali ini kembali akhirnya nyekor di Akhirnya Piala nyekor. Dunia kali ini ya. Ini juga ya menambah catatan rekor untuk Alvarez sendiri, karena di 2 edisi Piala Dunia yang dia ikuti akhirnya nyekor gitu Nyekor kan. juga, dan ibaratnya sekalinya nyekor golnya itu bener-bener keren banget ya. Gol-gol ini tuh gol-gol berkelas yang ciri khas pemain-pemain kelas dunia ya, seperti Vinicius, Kylian Betul, Mbappe gitu betul. kan. Dan golnya ini itu sama seperti golnya Enzo Fernandez di 2022 melawan Meksiko ya. Oke, Flashing dari sudut yang sama juga. betul. Dan kayak kita patut kasih kredit untuk Flaco Lopez tadi yang menarik 3 back. Iya Dia betul. pinter banget karena ada momen dia harusnya ngoper kan tadi ke Iya Lisandro Martinez, tapi dia narik dulu, puter balik ke Alvarez dan terciptalah ruang tembak gitu kan. betul. Soalnya dari 3 pertandingan terakhir kita tahu musuh itu sudah mengerti Hmm, kalau mau ngalahin Argentina tuh itu peluang tembak Messi, dan hal itu betul. sudah benar-benar mujarab banget untuk melawan Hmm. Messi di 3 pertandingan terakhir, dan akhirnya Alvarez menjawab dari sisi sebelah kiri ketika ya pemain dari Swiss ini fokusnya ke Messi semua kan gitu. Betul, ibaratnya ya emang ya setelah pertandingan dari fase grup, kalau di fase grup kenapa Messi gampang banget nyekor? Karena memang ya negara-negara yang menghadapi Argentina belum menemukan taktik untuk menutup ruang gerak dari Messi itu sendiri ya, Sen, ya. Betul, dan karena memang ya sudah fase knockout ya, levelnya juga berbeda Berbeda, negara-negaranya, kita tidak bisa nyamain di level grup ya gitu betul kan. betul. Ibaratnya ini keren banget ya. Tetapi kalau menurut lu sendiri, kenapa? Nah, ini pendapat kita ya. Permainan dari Argentina, khususnya Lionel Messi itu sendiri, baru bisa berkembang ketika lawannya ini benar-benar ya ofensif juga ya, Sen, ya. Melakukan serangan gitu kan, Betul. tidak defend untuk menunggu serangan dari Argentina. Barulah kelihatan terbukti dari 2 gol ini kan. Ya, bukan hanya Mm-mm. Argentina ya. Siapa saja yang melawan Mm, tim dengan parkir bus pasti kesulitan. betul, Portugal ditahan imbang Kongo gara-gara Kongonya parkir betul, bus, betul. walaupun tidak separkir Mesir dan juga Swiss. Kemudian Cape Verde nahan imbang Spanyol ya karena parkir bis juga gitu Dan kan. ibaratnya ini, bahkan Prancis tim dengan ofensif terkuat saja ketika menghadapi Paraguay, itu kan Betul. parkir bus dan golnya cuma dari Penalti penaltinya Kylian gitu. Mbappe. Jadi bukan karena masalah Argentina yang mainnya kesulitan, semua. Gue setuju sama omongan Koci, tim yang Iya, parkir bus itu pulang semua mereka pulang. juga, karena boring, Boring dan juga. boring boring banget gitu kan. Nggak entertain banget ya ibaratnya kan. Betul, dan ketika kenapa Argentina bisa di 10 menit terakhir, karena ya fokus dari defender musuh sudah lengah, dan Betul. juga di 80 menit sebelumnya ya Hmm, pemain dan juga pelatih Argentina kan nggak diem, mereka terus iya. mikir ada celah sedikit-sedikit, dan Argentina selalu mencuri gol ketika lawan tim parkir. Bergol pertama dari mana? Set piece Set kan. piece, betul betul. Ya, dari set piece kan itu tidak bisa diantisipasi oleh low Iya, block iya. strategi, karena set piece ya semuanya ada di dalam kotak penalti gitu kan, dari lawan siapa, Cape Verde Cape ya, Verde Cuti juga. dan juga Lisandro, Lisandro kemudian juga. juga melawan Mesir kemarin Cuti Mesir, Romero lagi kan, dan betul. sekarang Dan kalau McAllister Harold, sebagai pembuka, dan untungnya Argentina mendapatkan gol cepat lewat iya, McAllister. Jadi sehingga Swiss ini tidak langsung bermain bertahan, karena sudah gue tebak pasti Swiss ini niru Mesir iya gitu. betul. Kenapa niru Mesir? Karena mereka ingin main cari gol cepat kemudian langsung low block gitu Langsung kan. Ya kalau misalkan Argentina tidak menjebol mereka menang, kalau menjebol ya imbang, ngincer extra time bahkan iya, penalti. Kan sebelumnya kan 3 hari ada sesi latihan, Swiss itu di setiap harinya kan latihan penalti dua penalti. jam 2 jam penalti ya, sudah kita bayangkan Iya, muter-muter pemain kan, nendang iya, kiper capek selama 2 jam gitu kan. betul Ya, betul. jadi mereka itu ya sudah berpikir secara realistis dan juga sudah terbukti mereka bisa bulangin Kolombia, dan itu benar-benar apa ya, ngagetin banget kan. Iya, Ya mungkin ngagetin mereka banget. juga ya sama seperti Mesir nyontok Cape Verde
gitu kan. Mesir kan bermainnya tidak seperti itu, tidak pernah low block Iya. lawan negara lain gitu kan. Kok lawan Argentina seperti ini ya karena memang itu caranya Argentina gitu. Betul, ibaratnya bahkan ketika gol cepat dari McAllister di menit 10 atau 11 itu ya gue berpikir, wah ini tanda-tanda Argentina akan mendominasi nih gitu kan Mhm, secara skor ya gue ekspektasinya ya bakal terjadi banyak gol lah dari sisi mhm. Argentinanya, tetapi ternyata setelah itu Swiss masih bisa menjaga tempo permainan bahkan sampai bisa menyamakan kedudukan ya sebenarnya dengan Betul. skema serangan balik mereka Betul dan kan. juga menurut gue sih Argentinanya ya, karena Mhm. Argentina itu memang benar-benar ngegasnya di 10 menit terakhir artinya benar-benar menghabiskan, energi dari Lionel Messi Iya gitu kan. betul betul. Mereka tahu Messi itu dibuat santai aja pertahanan, dan lini belakangnya Argentina ya udah kita sampai 80 menit, setelah 80 menit kita baru melihat Messi dribble bahkan Iya, dia, mencari ruang tembak dan Messi mendapatkan ruang tembakan baru di menit, 80 ke atas kan, iya bahkan di betul. extra time juga gitu kan. Dan Mhm. intinya di pertandingan kali ini Argentina mendapatkan 23 kali tembakan dan Wah, 7 shot on target gitu kan. bener Ini bener. artinya ya bener-bener parkir tank, bukan Betul. parkir tank lagi ini gitu, Bener parkir bener. bendungan Jatiluhur. Ini bener-bener, keren banget ya, karena memang terbukti Lionel Messi secara stamina, fisiknya masih kuat dimainkan sampai 120 menit ya. Ibaratnya kan itu ya di luar ekspektasi secara Betul, usianya Messi itu iya, sendiri ya kan. itu pinternya strategi dari Scaloni dan sudah gua bilang juga kalau memang ini adalah strategi Scaloni di mana menjaga kestabilitasan stamina dari Mhm, Lionel Messi itu Lionel Messi itu sendiri gitu. sendiri. Kalau misalkan waktunya mencuri gol di 10 menit terakhir karena ya benar-benar di titik darah penghabisan lah ibaratnya ya Messi benar-benar dribble Betul. dia dia benar-benar dribble loh Messi dribble lagi gitu kan bahkan ciri khas dia muterin kotak penalti nyari pivot. Iya, Kemudian heeh. dia nyari ruang tembak juga dan seperti itu gitu kan. Betul. Ibaratnya, untuk Argentina itu sendiri ya, permainan kali ini tuh membuktikan banyak hal meskipun ada satu rekor dari Lionel Messi yang terhenti, di mana rekor 9 laga berturut-turut selalu mencetak gol dan akhirnya di pertandingan kali ini tidak Ya mencetak tapi gol ya. ada rekor juga Ada tuh. rekor baru juga memperpanjang rekor catatan assist Iya ya sama dengan juga 10 dan assist gitu kan. kontribusi gol juga kalau dihitung Iya, kan 10 pertandingan mhm. kontribusi gol terus kan gitu Iya, ya kalau karena memang Messi ngasih masih ngasih ngasih di ibaratnya ya. golnya McAllister kan gitu. Betul Tapi betul. ya alhamdulillahnya sebelumnya Argentina itu bisa dikatakan digendong oleh dua golnya back yaitu Lisandro Iya dan juga Cuti. Kali iya. ini digendong dua strikernya yang bapuk dari masa grup yaitu Lautaro Martinez dan juga Julian Alvarez kan. Ibaratnya sekarang lini serang udah pada nyekor ya, Ini McAllister kayak juga kayak nyekor ya. lawan Polandia. Polandia kalau nggak salah. Jadi Mhm. kalau Messi enggak nyekor, yang nyekor itu McAllister. Iya Dan gue iya. sudah bilang dari laga Mesir ini kalau Messi nggak bisa nyekor, pasti McAllister yang jadi pemecah kebuntuan dan menjadi Betul. opening kan, gol-gol pembuka. Kemudian Alvarez juga gitu kan. Dan alhamdulillahnya disusul oleh Lautaro Martinez di menit-menit akhir dan Iya. sudah itu kill the game gitu. Apalagi Lautaro sudah mencatatkan 2 gol ya sepanjang Mhm. Piala Dunia gitu kan. Padahal di 2022 tidak bisa nyekor sama sekali gitu kan. Betul. Nah, kita ngomong-ngomong, dari beberapa pertandingan fase knockout yang sudah dilalui oleh Argentina, di mana semua tim ini kan melakukan parkir bus, apalagi low block gitu kan, sehingga permainan dari Argentina sendiri tidak bisa berkembang. Nah, kita ngomongin nanti di semifinal akan bertemu dengan Inggris gitu kan, di mana Inggris sendiri kan, tipe tim Mhm. yang ofensif, yang sama-sama ofensif. Kalau menurut Betul. lu pribadi, kalau Argentina akan melawan tim di mana akan terjadi jual beli serangan, apakah ini menguntungkan Argentina atau tidak, Zen? Ya menguntungkan yang jelas untuk gue sebagai fans Argentina, gue Mhm. sih pengennya lawan Inggris semifinal jangan lawan Norwegia karena Norwegia Iya. bisa bermain bertahan dan Mhm. sudah terbukti juga. Nah untuk Inggris walaupun mereka juga pasti bermain bertahan, tapi menurut gue Tuchel itu orang yang egonya tinggi, dia Iya, tidak akan heeh. bermain low block, dia tetap akan bermain terbuka, kemudian menyerang juga karena memang pemain yang dipanggil. Dan tadi kita juga bahas matchnya Inggris Iya, Norwegia dulu Norwegia lah. dulu lah. Tadi kan ada sedikit error dari Johnston, yang sayangnya Iya. Haaland tidak refleksnya kurang bagus. Iya, Kalau Haaland refleksnya tadi bagus itu bisa gol kan, betul bener-bener betul. blunder dari Johnston juga gitu kan. Mhm Dan kenapa gue pengennya Inggris kalau misalkan Norwegia jelas kalah di postur untuk mhm. Argentina kurang menguntungkan. Dan juga jujur pertandingan Norwegia dan juga Inggris menurut gue permainan 90 menit awal sebelum masuk extra time itu lebih bagus Norwegia daripada Inggris. Betul, Karena semuanya itu ada dua dua pemain yang harus dikasih kredit lebih di pertandingan tersebut yaitu Berg ya dan juga Odegaard. betul. Karena umpan-umpan mereka ketika mendapatkan momen counter attack itu benar-benar efektif banget.
sayangnya ada satu momen ketika Sorloth harus egois tidak mengoperasikan Iya, Haaland, pada itu Haaland. kan recovery yang cepet banget dari Norway kan gitu, sayangnya tidak menjadi gol gitu Ya kan. meskipun dalam pertandingan tadi ya itu juga penampilan impresif dari Pickford sendiri ya, karena kan banyak penyelamatan-penyelamatan penting juga yang Betul. dilakukan oleh Pickford. Tapi kalau menurut gue secara fighting spirit, Inggris masih lebih unggul daripada Norwegia karena Norwegia itu secara variasi serangan menemukan kebuntuan ketika Haaland memang nggak bisa ngapa-ngapain kan. Hmm. Tetapi kalau dari Inggris sendiri, meskipun gol-gol yang diciptakan oleh Jude Bellingham ini kan seperti skema yang sederhana gitu kan, Iya, kirim umpan ke ya, kotak penalti lalu bisa ya itu dieksekusi juga kan. buntu kan Inggris. Iya, sama-sama buntu tetapi Tidak hanya Haaland loh yang nggak kelihatan, Harry Kane juga sama. sama Ya Harry Kane. itulah kenapa buntu, karena Mhm. menurut gua kalau Norwegia hidup semua, kanan kiri tengah tuh hidup. Iya, Kalau untuk England cuma hidup di Gordon doang, Madueke nggak bisa ngapa-ngapain. Sering banget kena trap offside. iya. Diganti sama Eze, sama. Mhm. Malah Eze gantinya Gordon, kemudian baru hidup di Saka kan. Nah, Iya. ketika Sakanya hidup, di kirinya Eze-nya Nah, mati kan gitu. itu ya, tetapi ya kehadiran Saka juga kan, menggantikan Madueke ya, itu kan Hmm. benar-benar berimpact banget. Ada satu umpan terobosan yang Hmm. sayangnya tidak menjadi gol, tetapi kan itu juga termasuk dari variasi serangan yang ada di kubu Inggris sendiri, sehingga ketika memecah kebuntuannya, ya bahkan Spence saja itu kan bisa menerobos sampai kotak penalti. Ini juga kan ya fighting spirit untuk menyerangnya tuh kalau dari sisi Inggris mungkin ya lebih dominan daripada Norwegia di pertandingan Betul. kali ini gitu Iya, kan. tapi jujur kalau main bagus, menurut gua main lebih bagus Norwegia ya. Kalau Inggris Mhm, itu kan cuma main fullback saja. iya, Kalau Norwegia lebih jelas dengan ngandelin counter banget, dan mhm, juga ketika mereka memegang tensi, pemain tengahnya seperti Odegaard, Burn sama Berge itu bagus, menurut gua bagus banget. Kalau misalkan untuk Inggris ya, ini performa yang bagus dari Jude Bellingham juga, heeh, tapi ya heran, padahal ada beberapa ruang tembak untuk Harry Kane, tapi Harry Kane kurang beruntung saja iya, karena ada satu tembakan yang jumpa fence juga gitu kan. mmm. Dan menurut gue sih, kalau misalkan eh, sampai ke extra time dan juga sampai penalti, menurut gue Inggris yang kalah pada Nah, poin. kalau sampai penalti gue setuju, karena riwayatnya Inggris itu kacau lah kalau sampai Mhm. penalti gitu Kan kan. golnya Jude Bellingham juga kan itu skemanya sama seperti golnya Merino kemarin ya. Mmm, Tendangan dari Morgan dari tengah, iya, kemudian blunder dari kipernya Norway dan tidak bisa disamper antisipasi. sama Jude Bellingham Jude kan Bellingham, gitu. betul. Ya ibaratnya itu taktik yang paling sederhana lah, tetapi fighting spirit-nya tetap terjaga. Nah, yang jadi tanda tanya sampai saat ini, bahkan sampai Norwegia itu pulang ya, kenapa kok mereka tidak mengandalkan postur dengan umpan-umpan crossing, mengandalkan serangan Kan sundulan gitu mengandalkan kan. di extra time kedua ada Mhm. kan satu sundulan yang mengenai tiang, Iya, iya. dari pemain nomor 4 yang melanggar punya waktu lawan Brasil, dan itu Iya, sayangnya kan kena tiang, tidak gol mhm, gitu kan. Nah, menurut gue sih kalau untuk masalah fighting spirit sama keduanya, karena mhm. Norwegia juga masih memberikan tekanan sampai dua Sampai dua apa di perpanjangan waktu terakhir mhm. kan gitu, di extra time kedua juga gitu. Sayangnya ya balik lagi tadi ada beberapa peluang yang harusnya Haaland mendapatkan bola, tapi ya Sorloth Sorloth itu bingung Iya, banget karena ada beberapa momen dia harusnya umpan lambung ke Haaland tapi lebih memilih syuting. Itu yang apa mengherankan banget dari apalagi Sorloth yang itu. terjadinya, serangan balik dari Norwegia ketika itu 1-0 untuk Norwegia ya, kalau saja Sorloth ngumpan ke Haaland dan Mhm. terjadi 2-0 itu ya benar-benar mental dari pemain Inggris sudah kalah sih di Iya, momen sudah itu sudah juga. hancur. Bahkan Mhm, ketika sudah unggul 1-0, mhm. Odegaard itu kan sudah memutuskan dia eksekusi langsung dan juga Iya. jadi shot on target dan juga yang lain-lainnya. Namun ya mau gimana lagi gitu kan. Inggris bisa Mhm. membalikkan keadaan dengan Jude Bellingham gitu kan. Iya, ibaratnya ya apalagi sempat terjadi gol dari Norwegia yang dianulir karena sebelum terjadinya gol ada Betul, pelanggaran dari Erling Haaland yang betul, mendorong Elliot Anderson calon, rekan setimnya di Manchester City juga gitu kan, betul. sangat disayangkan lah ini. Iya, yang kalau misalkan gol itu jelas gol. Kemudian Sorloth tidak egois. Itu Iya, 3 gol dari Norwegia. Ya betul. kurang fighting spirit apa Norwegia gitu Mhm. kan. Mereka sudah benar-benar maksimal banget, dan harusnya kalau misalkan eh, Haaland tidak ngedorong Elliot aja Iya. itu kan, yang mungkin bisa gol itu benar-benar jadi gol gitu kan. Betul, betul, sangat disayangkan tetapi ya, perjalanan Norwegia sampai di titik ini juga sangat luar biasa setelah
28 tahun lamanya absen di Piala Dunia dan sekalinya tampil kembali kan bisa sampai quarter final Betul, gitu Sen. Ya meskipun ya jalannya harus terhenti. betul. Tetapi ini juga ada fakta menarik, ini mungkin hasil yang sangat gembira untuk Wayne Rooney ya, karena Wayne Rooney itu memberikan nazar kalau sampai Norwegia itu sampai semifinal, dia akan mengokang perahu kano sampai keliling benua. Iya, betul. Wayne Rooney itu Amin Raisnya Inggris. Betul. Kebanyakan ini. Tapi ya jujur kalau misalkan kenapa gue lebih menantikan apa Inggris lawan Argentina. Argentina, karena menurut gue Inggris itu variasi serangan nggak ada. Hmm, Mereka kayak Portugal, iya. cuma ngandelin fullback dan nggak punya pemain tengah. Ada satu cuma Jude Bellingham. Tinggal ngunci pemain ini udah habis gitu kan. Hmm, Karena memang kedalaman skuadnya juga ketika memutuskan untuk kalau Argentina ketika 4-4-2 itu eh, sudah sulit untuk menembus pertahanan lawan, masukin Lautaro Martinez, iya. bermain bersama Lautaro sama Julian Alvarez, Messi digeser jadi right wing. Hmm, Kalau Inggris mentok yang diganti pemain dengan gaya bermain sama. iya. Gordon mentok diganti Eze, mainnya sama Mainnya jadi sama winger. juga, betul. Madueke yang mentok diganti Saka, Sama. mainnya sama. Itu Tidak ada kan. perubahan dari Tidak ada segi perubahan skemanya. gitu kan. Kalau misalkan amit-amitnya Harry Kane cedera, habis karena Iya. tidak memiliki striker lagi dan juga bermainnya harus seperti itu terus gitu kan. Jadi menurut gue lebih monoton, variatif serangannya kurang gitu. Ibaratnya secara taktik dan strategi lebih mudah untuk dianalisis ya. Betul ya, kalau misalkan tendangannya Morgan Rogers itu karena buntu, bukan Iya, variatif iya serangan itu ya, karena memang memang seperti Merino banget. iya seperti Subasi yang Subasi. apa kalau misalkan Argentina bisa dikatakan variatif banget. Hmm, Mereka cari ruang tembak dari luar kotak penalti, kemudian juga terobosan gayanya Argentina banget. Kemudian hmm, ketika memasukkan Lautaro Martinez dan bermain dengan Julian Alvarez secara bersamaan, iya. kan gue tadi bilang Messi digeser jadi right wing Hmm, dan main bola lambung. Itu betul. yang disebut variatif Iya. karena mengganti strategi bermain. Kalau Inggris itu kan gue feeling ya ketika Norway unggul 1 gol, Norway ini akan bermain bertahan seperti Iya. Ghana kan. Makanya Hmm, Harry Kane kekunci pada iya. saat itu kan gitu ya. Untungnya Bellingham yang diposisikan sebagai attacking midfielder tidak mendapatkan perhatian dari back Iya. Norwegia karena posisi dia kosong terus Kosong terus, luput gitu dari kan. pengawasan. Bahkan ada beberapa momen yang Harry Kane goal offside kan. Iya. Itu kan sodoran dari Jude Bellingham kan gitu ya. Hmm, Mungkin variatif serangan Inggris harusnya Jude Bellingham diplot sebagai second striker. penyuplai bola, Hmm, jangan second striker pasti untuk kunci juga. eksekusi Hmm, gol harusnya jadi penyuplai bola kepada Harry Harry Kane. Kane. Mungkin itu bisa menjadi variasi serangan lain Hmm, dari Tuchel, tapi sampai saat ini belum digunakan kan gitu kan ya. Mungkin nanti ketika melawan Argentina gitu, karena kalau lawan Argentina kalau mau menang itu counternya harus cepat, iya. harus memiliki counter yang cepat gitu kan ya. Dari Ya sisi Argentinanya atau Inggrisnya? lah musuhnya. Musuhnya Nah, Inggris memiliki semuanya memiliki gitu betul. kan. Tinggal kita tunggu keberuntungan Harry Kane dan juga keberuntungan Ibu Martinez. Siapa yang Iya. lebih besar gitu. Betul, kalaupun nanti emang benar hasil ini sangat mengejutkan ya ketika Inggris menang lawan Norwegia sama ketika Swiss menang melawan Kolombia juga gitu kan. Hmm, Dan apakah ini memang jalan mulus Argentina untuk back to back karena secara betul. power gue juga kalau Argentina lawan Norwegia agak ketar-ketir juga gitu kan. Pasti sulitnya karena Hmm, memang dari body ya. Karena sudah hmm, jelas banget ketika Norwegia menang lawan Senegal itu karena postur. iya. Menangnya benar-benar karena postur. Lawan Irak juga sama gitu kan. Hmm, Jadi Norwegia akan memaksa Argentina bermain dengan intensitas tinggi. iya. Sedangkan Argentina tidak bisa bermain seperti itu. Sulit Hmm, gitu kan. betul, ini sangat Kalau misalkan Norwegia ketemu Argentina, banyak sekali jeda. Banyak hmm, kali jeda fluid dari wasit. Karena pasti hmm. akan adu fisik mainnya. Betul, ibaratnya sekarang, ketika Norwegia gugur otomatis Erling Haaland juga sudah tidak bisa melaju di, Piala Dunia, untuk top skor sendiri masih dipegang sama Messi dan juga Kylian Mbappe, Bellingham nyusul ya, 7 ya? 6 dari Iya 6 6 ya? menyamai Harry Kane juga gitu Betul. kan. Kalau Harry Kane juga sama, 6 kalau, ini, siapa, Haaland Erling Haaland 7. 7 gitu kan. Nah, kita nanti lihat di semifinal karena pertandingannya Spanyol lawan Prancis dulu ya, otomatis Mbappe dulu nih yang akan nyekor atau enggak, karena di pertandingan kali ini Messi tidak nyekor, Iya. golnya Nah, masih sama. uniknya dari 4
tim yang masuk semifinal cuma Spanyol yang tidak memiliki bintang ya. Iya, Kalau misalkan untuk Prancis ya ada dua top scorer Dembele sama Mbappe. Mbappe. Kalau dari Inggris ada Harry Kane dan sekarang ada Jude Bellingham. Dari Argentina ada Messi, cuma Spanyol yang nggak ada kan. Betul. Ya bahkan kalau dari Prancis ada top assister Hmm. Olise sendiri gitu kan dengan 5 asisnya. Ini berarti nanti kita akan bahas prediksi di semifinal tetapi di video Betul. berikutnya untuk episode kali ini kita akhiri saja Tanya. Mungkin Ini adalah review pertandingan hasil antara pertandingan terakhir di perempat final ya iya antara pertandingan Norwegia dan juga Inggris Inggris, dan juga Argentina Argentina, melawan Swiss ya. terus ibaratnya buat teman-teman yang punya argumen atau opini kalian sendiri atau prediksi kalian nanti di semifinal siapa yang akan menang, drop opini kalian di kolom komentar. Thank you banget yang udah nonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.